Puji Bapak Yahweh, kita baca kitab Keluaran ya. Keluaran pasal ke-12, kita baca ayat 14 sampai ke-20. Keluaran 12 ayat 14 sampai 20. Supaya bacaannya sama, kita baca sesuai dengan apa yang tertulis di caption depan ya. Kita baca 3-4. Dan hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya, suatu hari raya bagi Yahweh untuk generasi-generasimu. Kamu harus merayakannya sebagai suatu ketetapan untuk selamanya. 7 hari lamanya kamu harus makan roti tidak beragi. Sungguh pada hari pertama kamu harus menyingkirkan ragi dari rumahmu. Sebab setiap orang yang memakan apa yang beragi dari hari pertama sampai hari ke-7, maka haruslah nyawanya dilenyapkan dari Israel. Dan pada hari pertama akan ada pertemuan kudus. Juga pada hari ke-7 akan ada pertemuan kudus bagimu. Segala pekerjaan tidak boleh dilakukan di dalamnya. Hanya apa yang perlu dimakan oleh setiap jiwa, itu saja yang dapat dilakukan bagimu. Dan kamu harus memelihara hari raya roti tidak beragi. Karena pada hari yang sama itu aku telah membawa pasukanmu keluar dari tanah Mesir, dan kamu harus memelihara hari itu untuk generasi-generasimu, suatu ketetapan untuk selamanya. Pada bulan pertama, pada hari ke-14 bulan itu, pada waktu petang, kamu harus makan roti tidak beragi sampai hari ke-21 bulan itu, pada waktu petang. 7 hari lamanya ragi tidak boleh ditemukan di dalam rumahmu. Sebab setiap orang yang memakan apapun yang beragi, maka nyawanya harus dilenyapkan dari antara jemaat Israel, dari antara pengembara atau dari antara penduduk asli negeri itu. Segala yang beragi janganlah kamu makan di segenap tempat kediamanmu. Kamu harus makan roti tidak beragi. Amin. Puji Tuhan. Puji Bapak Yahweh, kita mengucap syukur ya. Kita melihat ini rangkaiannya dengan Paskah ya. Jadi Paskah biasa diteruskan dengan hari raya roti tidak beragi. Kita mengucap syukur oleh kemurahan Tuhan, kita terus sedang belajar ya. Karena kalau kita melihat sekarang ini kan banyak macam cara orang merayakan roti tidak beragi. Ya. Bahkan kalau kita lihat cara-cara orang-orang Israel, mereka ya berbagai macam cara ya. Kan mereka juga terdiri dari kelompok-kelompok. Ya, tetapi kita sebagai orang-orang yang memang percaya firman Tuhan ya, kita mencoba belajar melakukan sebagaimana yang tertulis ya. Kalau mereka kan juga ada anggur-anggur segala macam ya. Tetapi ya saya nggak melihat ada anggur di sini ya. Memang kita kemarin karena Paskah itu kita hubungkan dengan kematian Sang Juru Selamat, makanya kita makan roti dan anggur. Ini sebagai suatu perintah Tuhan ya, perintah Tuhan. Kita seringkali melihat 7 ini seringkali dipakai Tuhan. 7 hari, 6 hari Tuhan menciptakan, hari yang ke-7 Tuhan beristirahat. Kemudian kita melihat juga 7 hari raya. Ya, 7 hari raya.
Kalau kita baca kan memang ada 7 hari raya, itu semua perintah Tuhan yang harus kita praktekkan. Dan 7 hari raya ini memang dari hari raya pertama sampai hari raya ke-7. Sebenarnya itu semua menggambarkan apa yang terjadi ketika Bapa Yahweh sendiri turun sebagai Yeshua sang juru selamat. Ya. Dan kita tahu bahwa hari raya yang ke-7 kan Sukkot. Ya. Bapa Yahweh mau bertakhta bersama-sama dengan anak-anaknya. Dan kita melihat memang semua itu ya harus begitu. Tuhan punya rencana yang sangat luar biasa. Kita tahu seperti yang pernah saya katakan. Bapa Yahweh itu sutradara kehidupan manusia, kehidupan dunia, dia yang ngatur. Bapa Yahweh sudah tahu apa yang akan terjadi nanti. Ya. Karena banyak orang di luar sana namakan diri orang percaya tapi tidak percaya. Kalau Bapa Yahweh sudah tahu apa yang akan terjadi. Ya. Nah, kita melihat 7 hari raya, 7 hari kan Tuhan menciptakan semua pada hari ke-6, hari ke-7 istirahat. Ya. Nah, kita melihat, kita kemarin belajar juga hari ke-14. Ya. Itu 2 kali 7. Saya tanggap. Hari ke-14 itu 2 kali 7. Ya. Dan 2 kali 7 itu Yeshua berdasar penafsiran yang saya pernah ajarkan. Itulah di mana Yeshua disalibkan. Ya, dan kita percaya juga sebagaimana yang pernah saya ajarkan. Rohku, kata Bapa Yahweh, tidak selamanya ada pada manusia. Salah satu penafsirannya, karena di sana kan dikatakan hanya berapa? 120 tahun saja. Ya. Nah itu ya kita kan boleh, saya pernah ajarkan kepada saudara, ya kita boleh menafsir-nafsir. 120 tahun, ya. Kalau kita melihat tanggalan Ibrani sekarang kan 57 ya, 5782. 5782. Kalau 120 tahun Yobel itu 120 dikali 50. 6.000 tahun. Jadi memang 6.000 tahun itu Bapa Yahweh masih memberikan kesempatan ya manusia hidup. Tuhan masih ada. Ya. Tapi nanti setelah 6.000 tahun, di situ dikatakan hari ke-7. Hari seolah-olah dunia aman. 1000 tahun. Kita memerintah bersama Dia. Tetapi setelah hari ke-7, semua dibinasakan sama Tuhan. Tuhan menciptakan langit yang baru, bumi yang baru. Jadi banyak sekali angka-angka 7 kalau kita pelajari di sini. Itu semua adalah angka-angka yang luar biasa. Ya. Ketika Yosua diperintahkan oleh Bapa Yahweh kelilingi Jericho ini 7 hari, bukan 7 kali, 7 hari. 6 hari cuman 1 kali. Tetapi hari yang ke-7 7 kali. Jadi total berapa? 6 ditambah 7, 13 kali. Nah itu kan angka-angka yang kita lihat sampai sekarang juga masih terjadi. 7 zaman gereja. Ya. 7 zaman gereja, dan di situ kita melihat 7 materai. Ya. 7 apa lagi? 7 sangkakala. 7 apa lagi? 7 murka. 7, 7, 7, 7. 7 tahun 7 masa si Nebukadnezar. Gila. Ya, jadi kayak binatang. Tetapi di situ juga kita menafsir 7 masa.
Maka bangsa Israel yang tadinya diporak-porandakan oleh Bapa Yahweh dipersatukan kembali. Ketika pohon ara mulai bertunas. Dan memang itu terjadi setelah 7 masa. Dari zaman ketika firman itu keluar, yaitu ketika waktu Daniel kan. 7 masa memang kalau dihitung 7 masa itu persis ya, saya pernah berikan pengajaran kan. 7 masa itu, satu masa itu biasanya kita lihat penafsirannya, satu masa itu 1 tahun. 7 masa 7 tahun. 1 tahun 360 hari. Ya. Jadi kalau 7 masa 7 tahun, 7 kali 360, 2520 hari. Dan seringkali dalam penafsiran hari itu pun Tuhan sebut sebagai tahun. 2520 setelah firman itu dikeluarkan, dinyatakan. Yang ditafsirkan sekitar tahun 570 sebelum Yeshua. Ya. Sehingga dari perhitungan kita dapat memang tunas itu muncul. Tunas pohon ara muncul, berbicara pohon ara itu berbicara bangsa Israel. Memang bangsa Israel kembali dipulihkan menjadi suatu negara. Dan kalau bangsa ini sudah dipulihkan, maka ada tertulis, ya, tidak ada satu kekuatan apapun yang bisa mencabut mereka dari akar yang sudah Tuhan tanam. Dan kita melihat ya, walaupun banyak tantangan terhadap bangsa ini, tetapi firman Tuhan ya harus digenapi. Kekuatan apapun tidak akan bisa kembali membuat bangsa ini cerai-berai. Tidak bisa. Karena itu sudah ketetapan dari Tuhan. Ya. Jadi kita melihat di sini betapa luar biasanya sang sutradara. Kalau dia sudah ngomong, itu harus terjadi, ya. Karena Ayub sendiri berkata, tidak ada satupun rencanamu yang gagal, nggak ada. Lu dia yang punya kuasa. Kalau sutradara sudah mengatur begini, dia punya kuasa untuk mengatur segala sesuatu sehingga pasti terjadi. Dan tidak mungkin ada satu kekuatan yang lain yang dapat mengganggu. Ya, kalau kita lihat di dalam kitab Amos, Amos ayat pasal terakhir, ayat terakhir. Amos pasal 9 ya. Ayat ke-15. Perhatikan ayat ini ya. Ini sutradara yang ngomong ini. Aku akan menanam mereka di negeri mereka. Dan mereka tidak akan pernah dicabut lagi dari negeri mereka yang telah aku berikan kepada mereka. Yahweh Elohim berfirman. Ini digenapi. Jadi kekuatan apapun dari dunia ini, dari manapun tidak bisa menghapus apa yang sudah dia katakan. Tidak bisa. Ya, kekuatan apapun nggak bisa. Berani coba-coba disentil sama Tuhan ya sudah habis. Ya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh, kita melihat luar biasa. Saya mengucap syukur ya, kesaksian-kesaksian boleh dinyatakan, dan saya mengucap syukur kita ya dipakai Tuhan paling sedikit memberitakan namanya. Ya. Tapi kita juga harus sangat berhati-hati. Karena di akhir zaman seperti beberapa waktu yang pernah saya katakan kan,
Setan itu licik. Orang percaya akan kalau dia tidak berhati-hati akan sangat mudah ditipu kalau pakai firman. Tetapi yang sudah ditutupi dengan keinginan manusia. Itu yang pernah saya katakan. Anam-anam, dia pakai anam-anam firman. Tetapi tanpa sadar sudah masuk pengajaran manusia. Manusia diciptakan pada hari ke-6. Ya, itu salah satu bagian daripada penafsiran ya. Walaupun kita juga memang tahu ada tanda nama-nama itu. Ya, sesuai dengan Wahyu pasal 13. Tapi kita harus berjaga-jaga. Kita harus berjaga-jaga. Karena memang ya Bapak Yahweh sendiri mengatakan, ikat di tanganmu, taruh di dahimu. Tapi kan kita tidak pernah lihat orang taruh di dahi begini. Ya. Nah, kita harus sangat berhati-hati. Kita hanya bisa berjaga-jaga hanya dengan kekuatan firman yang Tuhan anugerahkan bagi kita semua. Kita boleh belajar itu bagus, memang harus. Tetapi jangan sampai kita disesatkan. Ya. Kita pernah belajar ya bahwa dari Adam sampai Abraham 20 generasi. Di tengah-tengahnya generasi ke-10 itu Nuh. Ya. Saya sering kali katanya, kalau saudara nggak bikin daftar kayak begini, saudara akan sulit ya. Karena ini merupakan satu rahasia yang bagi saya dibukakan Tuhan supaya kita lebih gampang mendeteksi. Banyak orang kalau dia hanya baca kitab suci, mereka berpikir ketika Abraham ada, yang lain-lain di atas dia sudah mati. Tidak ya. Sem umurnya tuh masih lebih panjang dari Abraham. Sem yang menyaksikan, mengalami sendiri Nuh air bah. Dia masih hidup. Abraham mati, dia masih hidup. Tetapi kalau saudara tidak buat tabel begitu, emang nggak ngerti karena memang tidak ditulis secara detail. Tapi kalau saudara bikin, Adam umurnya sekian, ya, nanti umur dia 130, ya, nanti waktu dia udah 130 tahun, lahirlah si Set. Nanti Set 105 tahun, lahirlah Enos, dan seterusnya dan seterusnya. Nah dari situ kita lihat. Ternyata si Nuh ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dia tuh keturunan ke-10. Generasi ke-10 dari Nuh. Dari Adam. Dari Nuh ke Abraham 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya 10 juga. Nah di sini kita melihat. Ya kita juga harus sangat berhati-hati. Kita pernah belajar tentang umat pilihan Tuhan ya. Kita melihat kalau Tuhan punya rencana, itu tidak mungkin gagal. Ketika Tuhan perintahkan kepada Adam dan Hawa, beranak cuculah dan bertambah banyak dan penuhi bumi. Ya, nah, kita sudah belajar kan, ternyata kan santai si Adam Hawa. Kita sudah berhitung kemarin, saya sudah berikan sedikit pencerahan. Sampai dia umur 5.000 tahun setelah penciptaan, gak ada anak-anak. Gak ada anak-anak. Banyak orang yang tidak mengerti. Itulah satu pemberontakan. Ya kalau kita baca kemarin kitab Roma kan, dosa itu diperhitungkan setelah ada Torah. Saya tangkap. Ya. Nah, di sini kita melihat, kita belajar. Ya, saya ulang-ulangi sedikit supaya saudara bisa ngerti. Ya. Dan kita melihat itu terjadi lagi ketika zamannya si Nuh. Ya. Kan Tuhan bilang, nanti saudara baca di Kejadian 9 ya.
beranak cuculah dan penuhnya bumi. Ya memang dari keturunan ketiga orang anak yang tadi dinyanyikan itu kan, Sem, Yafet, dan Ham. Memang berpencar-pencar. Tapi kalau kita melihat keturunan si Ham ini, banyak yang nggak beres, termasuk si Nimrod. Ya, Tuhan mau menurunkan supaya ada umat yang memang sungguh-sungguh mau menjadi berkat bagi bangsa Israel, bagi dunia. Karena itu Tuhan memang dengan caranya bekerja, ya, karena dia dari keturunan Sem kurang kelihatan, dari keturunan anak-anak yang lain, dari Yafet, dari Ham, dari keturunan Sem ini yang diatur oleh Tuhan sedemikian rupa. Ya, memang kalau kita baca di dalam kitab Yosua, bapaknya sama kakeknya si Abraham itu memang penyembah berhala. Nah, saudara bisa bayangkan ya, waktu itu Sem itu masih hidup. Sem itu masih hidup. Tapi mereka menyembah berhala. Tuhan mau memisahkan orang pilihan. Ini nggak bisa begini, harus dipisahkan. Ya. Nah, tapi banyak orang yang salah mengartikan. Ya, ada yang memang berbagai macam tafsiran. Ya. Oh, Abraham dipisahkan karena itu penyembah berhala. Hati-hati, dia dipisahkan terus dikirim kemana? Ke tempat penyembah berhala juga. Betul nggak? Dari Ur Kasdim dia di surga kanan, di situ kan penyembah berhala semua. Jadi jangan dipelintir firman Tuhan. Tuhan mau ada tertulis, kamu harus jadi terang, kamu harus jadi berkat. Kan dia berkata kepada Abraham, ya, siapa yang mengutuki engkau akan dikutuki. Siapa yang memberkati engkau diberkati. Engkau akan menjadi berkat bagi banyak bangsa. Jadi jangan hanya melihat, wah Abraham diusir dari sana supaya terpisah dari penyembah berhala. Loh, dia pergi juga ke tempat penyembah berhala kok. Bisa tangkap Mbak? Jadi jangan memelintir firman hanya dilihat dari satu segi. Dan saya percaya ya memang waktu itu si Sem masih sudah tua. Ya, tetapi ingat Sem itu masih di sana. Bisa ditangkap maksud saya? Nah, kita harus melihat dengan kacamata yang lebih luas. Ya, karena ya memang saya pernah berikan pengajaran tentang orang pilihan. Ya, jangan kita terus Abraham dipisahkan supaya dipisahkan dari keluarga yang menyembah berhala. Di atasnya si Sem masih hidup kok. Ya. Dan dia dikirim ke Kanaan, situ kan penyembah berhala semua. Berarti bukan Tuhan punya rencana untuk menjadikan keturunan si Sem ini menjadi berkat bagi banyak orang. Ya. Keturunan kan dari keturunan Abraham ini, dari keturunan bangsa Israel. Kenapa Tuhan pecah-pecahkan? Tuhan cerai-beraikan. Jangan hanya dilihat dari sisi bahwa bangsa ini karena dosa maka mereka dipecahkan. Jangan hanya lihat situ. Lihat apa yang Tuhan janjikan. Kamu harus jadi berkat. Enggak? Karena mereka dicerai-beraikan ke seluruh dunia supaya jadi berkat bagi bangsa-bangsa ini. Ya, bisa ditangkap maksud saya. Nah, jadi jangan kita menafsirkan sesuatu itu hanya begitu aja, lihat dari segala segi, segala jalan. Ya. Nah, sama seperti apa yang Tuhan katakan ini. Kalau kita mengartikan ini, ya memang perhatikan ya bangsa Israel. Kalau dibilang jangan makan roti beragi, sampai sekarang mereka memang untuk hari-hari sekarang itu ragi-ragi dia singkirin. Bahkan kesaksian-kesaksian mereka, semua ragi yang ada di rumah mereka harus taruh di luar. Ya, itu kan secara arti fisiknya begitu. Soalnya ada orang Yahudi yang bersaksi seperti itu.
Jadi apapun namanya ragi, yes atau apapun namanya, itu nggak boleh ada di rumah waktu 7 hari itu. Jadi taruh di luar rumah, entah dititipin tetangganya. Ya maksudnya nanti setelah 7 hari ya diambil lagi. Loh itu kesaksian orang sana. Ya. Karena apa? Karena menerjemahkan ini secara letterlock. Tetapi itulah kasih karunia Tuhan dan ternyata mereka memang taat kok. Mereka taat. Mereka taat. Pokoknya di dalam rumah nggak boleh. Ya namanya rumah lah pokoknya. Di sini kita melihat, tapi saya memang ya karena kita kerja di luar itu kan ada teman-teman yang memang penganut kepercayaan. Mungkin kita katakan kayak Yudaisme, pokoknya orang-orang Yahudi asli. Nah, kita kan kalau kerja di luar-luar gitu kan. Tetapi ada perusahaan-perusahaan yang memang memberikan kebebasan. Kalau hari Sabat mereka memang diberi kebebasan untuk tidak melakukan apapun. Ya itulah cara Tuhan untuk membela umatnya supaya bisa melakukan apa yang tertulis. Di sini kita melihat, saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh, jelas firman Tuhan kata 7 hari lamanya kamu harus makan roti tidak beragi. Ragi, ya, ragi ini kan kalau dicampur dengan terigu ya, mungkin campur air sedikit, kalau dibiarin lama dia mengembang. Ya, jadi secara logika kita pakai logika sedikit. Kenapa bangsa Israel waktu itu diperintahkan jangan makan roti yang beragi? Karena memang tidak ada waktu untuk bikin roti, kan dia masukin ragi kan harus nunggu kan? Itu tidak ada waktu. Jadi mereka bikin ragi, kalau mereka bikin ragi nggak bisa. Karena nunggu dulu baru bakar, nggak bisa. Di sini kita melihat Tuhan begitu luar biasa. Ya. Sehingga ya hanya tepung dicampur air dibakar. Tepung campur air dibakar yang nggak ngembang kan, ya otomatis kayak kerupuk aja gitu. Ya. Tapi kita lihat orang-orang kalau saudara iseng-iseng lihat bagaimana mereka merayakannya. Ya kan macam-macam kan, orang Yahudi juga macam-macam. Ya, nah saya teringat kan biasanya kalau hari Paskah, biasanya kita pakai apa orang-orang Nasrani? Telur. Ternyata itu niru dari situ juga ya. Ya, walaupun ada sejarahnya karena ya saya pernah beritakan begitu. Tapi setelah saya pelajari ternyata orang Yahudi juga itu menjadi bukan pakai telur. Jadi matzah itu roti tidak beragi ini dipotong 2, yang separuh disimpan diumpetin. Di sini kita melihat itu sudah masuk, itu kan nggak ada tertulis. Nah, saya menganggapnya itu sebagai suatu tradisi. Ya. Di sini kita melihat, kita coba lebih luas lagi. Kenapa Tuhan kalau mau makan roti yang tidak beragi? Ragi, kalau kita melihat bagaimana Yeshua, ya kita lihat ya Lukas ya, kitab Lukas ya. Lukas pasal berapa ini? 13 kali ya. Kita lihat dulu ayat ke-20 ya. Lukas pasal 13 ayat 20. Nah, tapi sini jadi lihatnya kan tadinya kita hanya melihat ini ragi berarti ada hal yang nggak beres. Tapi kita lihat ayat 20 ini. Dan dia berkata lagi, dengan apakah aku akan mengumpamakan apa? Kerajaan Elohim. Nah, terus apa katanya? Ia seperti apa? Ragi yang telah seorang wanita ambil dan mengadukannya ke dalam 3 takar tepung, hingga olehnya dikamirkan seluruhnya, artinya berkembang. Ya.
Jadi kita melihat ragi itu jangan hanya melihat ini mengembang, ya seringkali kan kita coba kita lihat dalam Matius pasal 16 ya. Nanti kita bandingkan. Matius pasal 16 ayat keberapa ini? 5 ya. Matius 16 ayat ke-5. Ya, ragi orang Farisi dan ayat 5. Matius pasal 16. Setelah tiba di seberang, para muridnya lupa membawa roti. Yesus berkata kepada mereka, waspadalah dan berjaga-jagalah dari ragi orang-orang Farisi dan Saduki. Nanti saudara baca seterusnya. Nah, di sini kan ada dua hal ya. Yang di sini yang Yesus maksudkan adalah firman yang murni dikembang, akhirnya jadi keinginan yang 6 tadi, dari 66 tambah 6. Bisa tahu nggak maksud saya? Tetapi di sisi lain kalau kita lihat yang ayat tadi, kerajaan sorga, ya, Tuhan menghendaki juga berkembang, ya, untuk jadi apa namanya, jadi tepung kan. Nah, kita sudah belajar kan tepung gandum kan, tepung apa namanya, gandum, terigu ya, terigu. Nah itu kan untuk jadi tepung kan, dihancurkan luar biasa sampai halus ya. Tadinya kan ya kalau kita bikin apa namanya roti pakai gandum gitu, belum ditumbuk ya nggak jadi roti. Ya kayak bubur jadinya. Tetapi supaya kita jadi roti, karena berbicara roti berbicara makanan. Kita harus memberi diri untuk dihancurkan. Sehingga genap apa yang dikatakan oleh firman Elohim. Firmanku bagaikan apa? Palu godam dan juga api yang menghanguskan ya. Kita lihat Yeremia 23 ayat 29. Bukankah firmanku seperti api, firman Yahweh, dan seperti palu yang menghancurkan bukit cadas. Nah, kita ini kan benih gandum. Kita harus menjadi berkat bagi banyak orang, tetapi untuk bisa jadi berkat bagi banyak orang, kita harus mau ditumbuk sampai halus. Kita mau dibentuk. Ya, kalau tadi dikatakan kan tepung untuk jadi roti ya harus dicampur air kan. Berbicara air, berbicara firman. Dihalusin, kasih air yang cukup. Udah jadi roti, belum dibakar. Ya. Nah, itu kan satu proses yang memang ada terjadi dalam kehidupan manusia. Tetapi itulah yang Tuhan mau kasih lihat. Inilah bagian proses yang harus saudara dan saya jalani untuk kita menjadi berkat bagi banyak orang. Ya. Kalau kita menjadi roti artinya menjadi berkat. Bisa dinikmati oleh banyak orang. Ya. Tapi kita jadi roti bukan jadi roti yang beragi. Jangan memberitakan firman, jangan menerapkan firman, ada apa-apanya. Ya. Kita belajar memberitakan firman yang murni. Ya. Kita belajar mengajarkan firman yang murni. Jangan ditambah, jangan dikurang. Kalau ditambah dikurangi itu berbahaya. Memang ada tertulis kamu harus pisahkan diri. Memang. Tapi kan Paulus dalam salah satu ayat mengatakan bukan berarti kamu harus pergi menjauhi semua orang. Kalau menjauhi semua orang berarti kau harus pergi dari dunia ini. Tetapi yang Tuhan maksudkan adalah dimanapun engkau ditempatkan Tuhan. Apabila kita hidup di dalam firman, nah firman ini yang menjaga kita.
Kan segala rencana Tuhan bagi saudara dan saya. Itulah kan kemarin kita baca di dalam Roma 8 kan. Ya. Dia bekerja dalam segala sesuatu untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi kalau kita ditempatkan di suatu tempat, ya umpamanya rumah dari sini pindah ke sini, lu jangan mengeluh. Tapi di sekeliling saya orang-orang, lu dimanapun kau ditempatkan, kalau engkau ditempatkan Tuhan, maka ada maksud Tuhan di sana. Ya, tapi jangan ditempatkan di sana ya seperti telur bebek. Telur bebek ditaruh di tanah liat yang ada garamnya ya jadi asin. Bukan begitu. Kita harus tetap hidup dalam kebenaran. Sehingga kita menjadi berkat dengan cara Tuhan. Saya mengucap suka kesaksian-kesaksian kan. Ketemu dengan orang, ada nama Bapa disebut. Ada sesuatu yang bisa kita nyatakan. Tuhan kita itu Tuhan yang hidup. Tuhan yang berkuasa untuk melakukan segala sesuatu melalui anaknya untuk kemuliaan namanya, bukan untuk kita. Ya, berbicara roti memang berbicara firman. Kan Yesus sendiri berkata, manusia hidup bukan hanya dari roti-roti yang itu, tetapi dari firman Tuhan. Ya, itulah yang harus kita imani, jangan sampai kita salah menafsirkan. Memang kita makan itu ya roti. Cuman kan ada tertulis manusia hidup bukan hanya dari roti itu saja, tetapi juga setiap firman, karena firman itu juga roti dari sorga. Di sini kita bisa melihat setiap hari saudara dan saya harus terus koreksi diri. Inilah gunanya kalau kita memperingati hari ini, hari raya roti tidak beragi. Ada apa Tuhan? Karena banyak dunia ini, ya memang semua itu harus digenapi sih. Karena memang penyesat-penyesat, guru-guru palsu, pelayan-pelayan palsu itu memang dari dalam, bukan dari luar. Kalau dari luar ya sudah tahu, kita sudah berjaga-jaga. Nah, setan itu licik. Dan dia kan firman, berkali-kali saya katakan firman itu harus saling berkaitan. Yesus sudah berkata, apabila mungkin orang pilihan pun akan dirampas oleh si jahat. Ya. Nah, tapi kita sebagai orang pilihan, kita juga harus berjaga-jaga. Setan itu licik. Kalau saya masuk dengan memakai pakaian yang tidak serupa, artinya dengan kepercayaan yang serupa, kita kan langsung nolak kan. Tetapi kalau dengan iman yang seolah-olah serupa dalam tanda kutip, gampang ditipu. Saya tanggap. Ya. Karena itu timbullah yang namanya guru-guru palsu, pelayan-pelayan palsu, nabi-nabi palsu. Mereka memang pakai 66 kitab tetapi ditambah. Ya. Nah, kita lihat kan sekarang di mana-mana. Nyembah Yahweh ya bagus, memang itu namanya. Ya. Kalau lambang gereja tadi kan kita pakai di bawah belakang ini kan salib nih. Nah, karena kita sudah ya saya pikir juga ini karena ada orang kita dikasih kita punya ini pakai salib ya seolah-olah kan benar. Ya seolah-olah juga akan gak masalah. Tapi kan lama-lama kita diingatkan. Salib itu melambangkan apa? Kutukan. Dan firman Tuhan mengajarkan kepada saudara dan saya dalam kitab Wahyu. Ya, kandil itu melambangkan gereja. Ya. Tetapi banyak orang gereja akhir zaman pakai mengganti salib dengan kandil emas. Tapi tidak mengerti apa maknanya. Dan kita mengucap syukur oleh kasih kemurahan Tuhan, Tuhan buka. Ini kandil ini dia pakai bunga badam. Bunga badam itu kalau kita hitung ada 66 bagian. Itu bukan kebetulan. Bukan kebetulan. Dan bukan kebetulan di samping kandil ini kalau saudara baca peta tabernakel.
Di samping itu ada meja roti. Meja rotinya memang 12 roti. Tetapi kenapa disusun 6-6? Itulah satu nubuatan bagi kita. Ya. Bahwa apa yang Tuhan masuk bukan suatu kebutuhan. Kalau kitab suci kita memang terdiri dari 66 kitab. Tapi kan akhir zaman, ya masuklah peran dunia kan. 66 benar, masukin. Ini kitab yang baru muncul. Wah hebat. Baca yang benar. Saya tidak melarang saudara baca. Tapi hati-hati. Karena saya sudah pernah baca buku-buku itu. Buku Heno, buku Yasar segala macam saya sudah baca. Tetapi memang tidak klop dengan apa yang tertulis dalam kitab 66 kitab ini. Nggak klop. Tetapi mereka karena mereka tidak berhati-hati ya terima aja. Terima aja. Nggak bisa, itu yang harus kita hati-hati. Itulah 6 yang masuk. Jadi 66, 3, 666. Saya pernah kasih contoh dan ingatkan kepada saudara. Banyak orang yang baca buku itu dan menganut percaya benar. Sehingga berani memberitakan. Ketika Abraham mempersembahkan Yitzhak, si Ismail ada. Loh, bagaimana orang ini? Itu banyak ya orang percaya itu. Itu tidak benar. Pertama kitab suci kita tidak ditulis. Di dalam kitab suci kita dikatakan Abraham bersama 2 bujangnya. Ya. Tambah si Yitzhak. Itu pertama. Itu tertulis. Kita lihat lagi. Karena itu saya katakan kalau baca firman baca yang benar. Abraham, saya percaya dia dapat penglihatan ketika diperintahkan Tuhan. Persembahkan Yitzhak. Iya kan? Betul nggak? Ya kita lihat aja deh. Dari situ jadi kita lihat dulu. Ini saya mengajarkan ini supaya saudara hati-hati dengan ragi-ragi itu. Ya, yang masuk 6 di belakang itu. Kalau kita tidak hati-hati ya memang kita bisa tertipu ya dalam. Ya kita baca ya nggak apa-apa ya 2 ya. Kejadian 22. Bukan 12, Kejadian 22. Perhatikan ya. Dia berfirman, bawalah sekarang anak laki-lakimu yang tunggal yang engkau kasihi, yakni Yitzhak. Pergilah engkau ke tanah Moria, persembahkanlah dia di sana sebagai apa? Persembahan bakaran di atas salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Perhatikan ayat 3 ini baik-baik. Perhatikan ayat 3. Bangunlah Abraham pagi-pagi, lalu ia melanai kudanya dan membawa bersamanya 2 orang dari orang-orang mudanya juga Yitzhak. Begini, dia dapat berita kan, mungkin dapat penglihatan. Tuhan bicara sama dia, bawa anakmu, persembahkan dia. Kita tidak tahu jam berapa dia dapat penglihatan. Ya, kita nggak tahu. Tetapi saya percaya itu pasti malam. Dia tidur kan. Katakanlah, ya mungkin orang-orang dulu tidurnya agak lat. Katakanlah dia dapat jam berapa? Jam 3 pagi, 3 subuh. Oke lah, nggak jadi masalah. Kalau kita yang penafsir boleh aja. Katakanlah jam 3 subuh. Terus pagi-pagi, kalau pagi-pagi ini dia pergi jam berapa nih? Kan sih bilang pagi-pagi sekali dia kan berangkat. Coba ke atas sedikit. Ya. Bangunlah Abraham pagi-pagi. Kita lihat di terjemahan King James, Pak. Ya. And Abraham rose up early in the morning. Early in the morning, jadi pagi-pagi sekali. Kira-kira jam berapa coba?
Ya. Ya, kalau orang yang biasa dagang ya memang sebagai pagi. Ya. Tapi anggaplah pagi, anggap jam 1, tapi tadi kan jam 3 katanya. Saya mau kasih lihat gambarannya aja. Tempat tinggal Abraham dengan Ismail ya, itu hampir 200 kilometer. Ismail itu tidak mungkin tinggal di rumahnya Abraham karena dia sudah diusir. Dan dia ngeri sama si Sarah. Kalau jarak tinggalnya si Abraham dengan Ismail sekitar 200 kilometer, kapan dia ngasih tahu? Dulu belum ada HP. Bisa ditangkap logikanya. Dan engkau yang ada di luar sana dengar ini. Jangan main keadaan kitab ini terus main beritakan apa yang bukan dari Tuhan. Ya. Kita harus pakai logika juga. Kalau orang mengatakan, oh ya Ismail ada dekat situ. Tidak, Ismail ada. Kalau saudara berselidiki, dia tinggal jauh. Sekitar 150-200 kilo. Dan tidak mungkin ya Abraham mengutus utusan malam hari. Nggak mungkin. Bisa tangkap maksud saya? Jangan mikir kayak sekarang begini. Dulu hutan. Gak mungkin dia dapat penglihatan terus dia perintahkan bujangnya pergi malam itu. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kalau dia suruh paling paginya. Loh pagi dia udah berangkat kok. Bisa ditangkap maksud saya. Tetapi kok begitu mudahnya orang percaya. Ada orang yang pernah datang kemari. Pak itu waktu si Yitzhak dipersembahkan. Berdasarkan kitab ini. Ismail ada, saya bilang tidak. Dia tidak berpikir panjang dan saya bisa buktikan dengan ini. Ya, nah jadi jangan, ini kan pakai firman. Kalau saudara tidak hati-hati, hati-hati, pelintir sedikit. Ya. Bukan hanya itu, banyak sekali ayat-ayat firman. Bisa dipelintir sedikit sama setan. Ya akhirnya orang percaya. Ya. Nah, jangan sampai kita termakan dengan ragi-ragi yang palsu. Yang kalau kita tidak hati-hati, kita memang tersesat. Karena itu saya katakan kepada saudara kita, himbau kita semua, tanamkanlah, fondasikanlah hidupmu dengan dasar kebenaran firman. Sehingga kita tidak mungkin tergoyahkan oleh pengajaran-pengajaran, oleh apa-apa yang berasal dari si jahat. Karena banyak buktinya. Ada orang di sini, oh penyembah Yahweh, begitu keluar. Kembali lagi, back to basic. Oh, itu kenyataan. Kan sama aja, loh. Enak aja nyamain nama Tuhanmu dengan nama berhala. Hati-hati ya. Yang kita mau lihat begitu mudahnya. Orang tertipu. Karena engkau membiarkan dirimu taruh di tempat yang saya katakanlah memang Tuhan izinkan. Tetapi sebenarnya Tuhan izinkan supaya kita diizinkan Tuhan untuk dites. Ya, ternyata kalah. Harusnya jadi berkat, malah ngikut. Loh, itu kenyataan. Kan banyak orang yang percaya Bapak Yahweh kan. Oh, di sini pakai Yeshua. Atau di tempat-tempat lain nama Bapak Yahweh, nama Yeshua. Setelah jauh dari sumbernya, ya oleng kayak layangan putus, tidak bisa dikendalikan. Keselamatan itu urusan pribadi. Urusan pribadi. Ya. Bisa aja orang berkata, oh kayak umpamanya di sinilah. Oh firmannya keras. Lo yang keras yang mana? Ada nggak tertulis? Kalau ada tertulis, jangan bilang firman itu keras. Itu Tuhan. Artinya kalau firman Tuhan kau tambahi dengan tidak benar, pasti mati. Bukan kata saya, bukan aja mati rohani, tapi nanti juga mati selamanya. Dibakar sampai habis. Ya nggak habis-habis ya, karena habis lama-lamanya. Di sini kita melihat betapa tegasnya Tuhan yang saudara dan saya sembah.
Apabila dia berkata, ya, jangan makan roti yang beragi. Selama 7 hari, berbicara 7 hari itu berbicara satu waktu yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita. Ya, karena kan tadi banyak 7, 7, 7, 7, 7 itu. Semua rata-rata banyak 7, ada yang 2 kali 4 jadi 7 dari 14, 7 kali 2 kan. Ada yang 70 minggu, ya 75, ada banyak 7, 7, 7, 7. Di kitab Wahyu malah banyak sekali 7, 7, 7. Dan saya menganggapnya ini bilangan ilahi, bilangan Yahweh. Dan Tuhan sedang bekerja. Apa yang dia katakan itu harus genap. Dan kita percaya, kita sudah belajar tentang 7 gereja. Memang ini zaman gereja yang ke-7. Tapi zaman gereja yang ke-7, ya 3 aktor besar ini. Roh Nikolaus, roh si Bileam, roh Isabel, berkuasa. Ya. Nah, orang percaya. Ya. Percaya, ini kuda putih. Ini Yeshua. Di dalam Wahyu pasal 6. Ya. Karena saya kalau baca kan ada orang yang nulis itu rapture ya judulnya kan. Ini kuda putih. Wah, tenaga dokter juga pakai baju putih-putih. Wah, udah ngawur-ngawur kesana kemari. Mengartikannya sudah terlalu. Tapi saya tidak pernah melihat orang mengatakan ini pengajaran yang bukan dari Tuhan, tapi putih. Untuk apa? Untuk menipu umat Tuhan. Karena dia tahu, setan tahu. Kalau diajarkan langsung dengan yang cara kuda merah atau kuda hitam. Nggak bisa. Nggak bisa kan dengan jelas kita belajar dari gereja pertama. Gereja mula-mula. Ya, jelas dikatakan saya sudah pernah mengajarkan kepada saudara. Para rasul atau bahkan mungkin muridnya. Dia bisa bedakan ini rasul palsu. Jadi dia tahu tidak mungkin bisa menembus dengan cara sesuai dengan jiwanya si setan. Setan merubah, dia pakai kuda putih. Saudara baca nanti dalam Wahyu pasal 6. Banyak orang Nasrani mengatakan, ini Yeshua. Loh, baca yang benar. Bandingkan yang benar. Yeshua berkata dalam firman, dalam kitab Wahyu juga pasal 19 kalau saudara baca. Yeshua itu punya banyak mahkota. Saudara yang di luar sana ingat, Yeshua itu punya banyak mahkota. Di dalam Wahyu pasal 6, dia dikasih mahkota. Jadi beda. Mahkota berbicara kuasa. Dan saya mengatakan dari mimbar ini, setan berhasil. At least mungkin 75% dia berhasil. Loh kok bisa bilang gitu? Loh, nama Tuhan yang benar dirubah. Dan semua orang, hampir semua orang percaya. Tetapi Tuhan dalam masa akhir zaman, dia sedang memulihkan kembali. Tapi banyak orang yang, sama aja. Enteng aja, sama aja. Ya. Karena itu jangan heran. Kalau Yeshua sudah berkata, dalam Matius 7 yang kemarin-kemarin kita dengar. Enyahlah kamu, aku tidak kenal kamu. Oh saya pakai namamu. Kan itu misteri ya. Karena kan dia bilang pakai namamu. Mu-nya itu siapa? Bisa tahu nggak maksud saya? Tidak dikatakan saya pakai nama Yahweh. Nggak ada ayatnya. Saya pakai nama Yeshua. Nggak ada. Tetapi pakai namamu. Bisa ditangkap? Itu misteri sebenarnya. Itu satu rahasia. Dan dari atas mimbar ini saya katakan mu-nya itu bukan Yeshua. Mu-nya itu dipakai dengan nama yang bukan nama dari sorga. Tapi kesembuhan terjadi loh. Kalau saya ambil contoh yang paling simpel lah. Ya, keledai aja dipakai sama Tuhan untuk menegur Bileam. Saya tanggap. Karena itu kita betapa hati-hatinya saudara dan saya harus hidup. Karena setan punya pengalaman sekian ribu tahun untuk menipu manusia apabila mungkin orang pilihan. Dan pada hari raya roti tidak beragi ini kan kita diingatkan Tuhan.
Jangan makan roti yang beragi. Ya. Tapi kan seringkali saya himbau baca firman aja malas. Wah, enak aja dulu. Tadi saya bilang, betul nggak tadi kan saya bilang ayat ini berarti kan jarang baca kan. Loh, kita jelas-jelas saja. Ya. Karena firman itu yang menyelamatkan kita. Kita harus banyak belajar. Saya mengucap syukur kadang-kadang kan kitab suci kadang-kadang ada yang pakai tanda indeks itu kan. Saya juga mengucapnya nggak pakai indeks, tapi ya dengan ini kita belajar juga. Kita belajar dari sini. Akhirnya kan bisa otomatis. Kalau setiap hari kita bergaul, kita tahu. Saudara pernah perhatikan nggak orang buta yang tinggal di rumahnya? Walaupun dia buta, dia bisa jalan dari kamarnya ke dapur. Walaupun dia buta. Kenapa? Setiap hari dia jalan, lewatin jalan itu. Betul nggak? Dia bisa tahu ini kamar siapa, ini dapur, dia tahu ini WC, dia tahu walaupun dia buta. Kenapa? Karena dia tiap hari lewat situ. Artinya, ya, kalau dia punya keinginan kan, dia jangan udah ada di sini, dia jalan. Walaupun kita mungkin secara rohani masih buta. Tapi kalau kita mau baca, ada tertulis Lukas 18. Ya kan seorang ibu yang ini hakim-hakim itu kan, ya, kan dikatakan. Kita lihat aja ya. Lukas 18. Ayat 1 aja lah. Ayat 1 dan sampai berapa ini? Sampai ayat 6. Dia pun mengatakan sebuah perumpamaan kepada mereka. Terus, bahwa seharusnya lah senantiasa berdoa dan tidak menjadi jemu. Sambil berkata, di sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Elohim dan manusia. Tidak ia hormati. Dan di kota itu ada seorang janda dan dia datang kepadanya dengan berkata, belalah aku dan dari lawanku. Tetapi untuk beberapa waktu ia tidak mau. Namun setelah itu ia berkata pada dirinya, sekalipun aku tidak takut karena Elohim dan manusia tidak kuhormati, pada akhirnya karena janda ini mendatangkan kesusahan bagiku, aku akan membelanya agar dia tidak mengganggu aku dengan datang terus-menerus. Perhatikan ayat 6. Tuhan berkata, camkanlah hakim ketidakadilan itu mengatakan. Dan terus, akankah Elohim sama sekali tidak melakukan pembelaan terhadap orang-orang pilihannya yang berseru kepadanya siang dan malam. Artinya mungkin kita, ya dulu saya juga baca ini, saya sering baca firman. Ya walaupun dulu belum bertobat. Saya baca tapi nggak ngerti. Tapi itulah cara Tuhan. Saya tahu, saya baca seperti orang buta tadi itu, dia tahu bisa tahu ini kejadian, tahu saya, tapi saya nggak ngerti. Karena apa? Karena saya belum jadi anak Tuhan, belum jadi anak Bapak Yahweh. Sehingga saya tahu ini ada kamar, ini ada pintu, ini ada lemari, tapi saya tidak punya kunci untuk membuka pintu. Sehingga saya tidak tahu apa isinya. Tetapi ketika aku telah menjadi anak Bapak Yahweh, ini kunci, buka, ambil, ya, sehingga kita bisa mengetahui rahasia-rahasianya, dan kita pun bisa mendeteksi. Ini memang 66, tetapi kayaknya ada yang nyisip ini, ya, dan itulah yang sekarang banyak terjadi. Dan jangan heran, banyak anak Tuhan yang mulai goyang. Mulai goyang. Kan sama aja. Oh, dunia juga melakukan seperti ini. Jangan menyamakan diri dengan dunia.
Jangan menyamakan diri dengan dunia. Seperti yang pernah saya katakan dan tadi juga diingatkan oleh song leader. Sekian miliar orang, ya, janganlah kita, memang ada penafsiran sekitar 5 miliar pada zaman Nuh. Ya. Jangan terlalu banyak, 1 juta orang aja lah. 1 juta orang. Bagi Tuhan, karena engkau tidak menyembah aku, dia binasakan. Hanya 6, hanya 8 yang selamat. Kalau engkau menyamakan diri dengan yang sekian miliar, dengan yang sekian juta, maka saya percaya engkau termasuk orang yang akan dibinasakan. Karena keselamatan hanya datang dari Bapa Yahweh. Ada tertulis, kita lihat dalam Roma pasal 10. Ayat ke-13. Perhatikan baik-baik ya. Setiap orang yang berseru kepada nama Yahweh, apa? Dia akan diselamatkan. Kalau engkau berseru kepada nama ilah lain, jangan harap kau selamat. Nah, kita harus dengan tegas, sesuai firman Tuhan, saya harus mengajar diri saya supaya jangan ragi itu masuk ke dalam kehidupan saya. Berbicara ragi sesuai apa yang dikatakan dalam kitab Matius tadi. Pengajaran-pengajaran, doktrin-doktrin dari siapa? Itu yang jelas. Orang Farisi, ahli oleh Torah, ahli-ahli kitab. Orang Saduki, orang-orang yang mungkin dikatakan bangsawan-bangsawan. Kan biasanya kan orang-orang kaya gini kan, ini pasti hebat. Lalu Tuhan bilang jangan sampai kita dicemarkan dengan ragi-ragi orang Farisi dan Saduki. Ya, karena itu mari kita belajar. Karena itu saya belajar dan mengajarkan. Ya, walaupun kan kita merayakan ini kan kita nggak ada dasar ngajarnya. Karena kalau kita belajar dari apa yang kita bisa lihat di media, itu beda ya. Beda. Karena bagi orang Yahudi itu ada barang-barang khusus, ada ini, ada ini, ada ini. Urutannya juga harus begini-begini. Oh, nggak ada ditulis kok. Tapi bisa aja itu merupakan tulisan-tulisan dari para rabi mereka. Ya, kalau mungkin boleh saya katakan inilah bagian daripada liturgi yang mereka ciptakan supaya anak cucu mereka bisa mengikuti tata ibadah. Nah, tapi kita sebagai orang yang di luar Israel secara jasmani, kita coba belajar dengan apa yang tertulis. Ya mungkin ada orang di luar, harusnya begini, ada nggak ditulis? Bisa tahu nggak maksud saya? Kan bisa aja ada orang yang mengikuti ibadah sekarang. Oh kok ngerayain roti tak beragi kayak begini? Harusnya begini, harusnya begini. Loh, ada nggak ditulis? Oh, tapi ini dari kitab-kitab ini. Oh, sorry. Ya, kita belajar dari 66 kitab. Dan saya percaya apa yang dilakukan bukan kita ikuti tata cara, tradisi manusia. Tapi kita melihat secara rohaninya bahwa Tuhan menghendaki kepada saudara yang hidup pada akhir zaman ini. Hati-hati dengan ragi-ragi. Yang banyak muncul pengajaran-pengajaran luar biasa. Teori-teori luar biasa. Dan kalau kita tidak hati-hati, ya oleng. Dan saya berani menyaksikan dari tempat ini. Ya banyak orang-orang kan. Yang percaya, yang tadinya memanggil nama yang kudus. Tetapi mulai dengan alasan kan sama aja. Ya. Tetapi itulah apa yang Tuhan izinkan untuk kita lihat, kita dengar. Biar itu menjadi pelajaran bagi kita. Ya. Karena kita harus ingat,
ketika, ini banyak hal yang harus kita lihat ya. Ketika Bapa Yahweh memberikan yang murni, ya, itu justru menjadikan orang seperti setan. Kita lihat ya ayatnya. Yohanes pasal ke-13 ya. Yohanes pasal 13. Kita baca mulai ayat 25 sampai ke 27 ya. Yohanes 13 mulai ayat 25 sampai 27. Perhatikan ayat ini baik-baik ya, karena orang baca ya begitu aja. Dan yang bersandar pada dada Yeshua itu berkata kepada Tuhan, Tuhan, siapakah dia? Ya, kemudian Yesus menjawab, ia adalah orang yang kepadanya aku akan memberikan pecahan roti setelah mencelupkannya. Dan setelah mencelupkannya, dia memberikan pecahan roti itu kepada Yudas Iskariot, anak Simon. Dan sesudah pecahan roti itu kemudian apa? Setan masuk. Jangan melihat hanya begitu aja. Inilah firman yang murni, berbicara roti, berbicara anggur, berbicara tubuh dan darah Yeshua. Diberikan yang murni, bukan jadi beres, malah jadi kesetanan. Karena apa? Karena hatimu busuk. Bisa ditangkap? Disitulah Tuhan sedang menguji saudara dan saya. Diberikan yang murni. Oh, terlalu keras firmannya. Loh, ini seperti ini. Ya, ini firman yang murni yang Yeshua sendiri beri. Tetapi tidak diterima dengan tulus. Akhirnya jadi setan. Masuklah setan. Karena ini pasti terjadi pemberontakan. Jadi setan dia. Dan itu pun terjadi saat ini. Firmannya keras. Menyinggung perasaan. Ada nggak tertulis? Bagi saya sebagai pelayan, kalau tertulis ya saya beritakan aja. Mungkin dari sekian puluh, bahkan mungkin sekian ratus orang. Mungkin yang firman yang diberitakan itu memang ditujukan Tuhan hanya untuk satu orang. Bisa ditangkap maksud saya? Karena Tuhan kan punya seperti siapa sih orang pemungut cukai sama si orang Farisi kan. Orang pemungut si orang Farisi, oh Tuhan saya nggak seperti itu. Tapi orang pemungut cukai ini, Tuhan ampunilah dosaku. Nah, orang ini yang berkenan. Artinya Tuhan sudah tahu. Di antara sekian banyak orang, apa yang diberitakan sekarang ini pun, dan engkau yang ada di luar sana, mungkin itu tujuannya untuk kamu, untuk kita. Karena banyak kan ini kan, saya sisihkan dengan pengajaran-pengajaran yang sudah pernah saya ajarkan. Dan saya mengulanginya karena ada juga yang belum pernah menerima. Nah, tapi kita melihat, itulah cara Tuhan. Mungkin dari sekian banyak kata-kata yang keluar, ada satu mungkin di sini atau mungkin di luar yang dijamah oleh Tuhan. Benar. Iya, aku baca kitab ini. Ternyata setelah saya dengar, nggak mungkin si Ismail itu ada. Nggak ada. Saya bisa buktikan kita buktikan secara perhitungan aja. Ya. Loh dia dapat, katakanlah jam 8 malam, katakanlah ya, jangan kalau jam 3 malam ke 3 pagi kan, dia berangkatnya pagi-pagi sekali, berarti jam 4, jam 5 dia udah jalan. Katakan dia dapat jam 8 malam. Ya. Tidak mungkin dia kirim orang jam 8 malam, karena waktu itu kondisinya tidak memungkinkan. Dan tidak ada HP, tidak ada telepon. Lalu bagaimana begitu mudahnya orang mengatakan, si Ismail ada, lu bagaimana? Kapan dia ngasih taunya? Kapan dia ngasih tahu? Saya mengajarkan ini mengingatkan saudara karena pengajaran ini banyak di luar sana. Saudara harus berani mengatakan itu tidak benar. Itulah anam yang dimasukkan di belakang untuk mengecohkan orang yang melakukan anam-anam di depan. Itulah pengajaran setan. Itulah ragi yang Tuhan tentang. Jangan kau makan roti yang beragi. Berani kau makan
kau mati. Artinya, kalau kita membiarkan diri kita mengkonsumsi firman yang bukan berasal dari Tuhan, cepat atau lambat rohani kita akan mati. Kalau rohani kita mati, nantinya jasmani juga pasti mati. Tapi saya mengajarkan kepada saudara hati-hati, karena pengajaran ini memang sedang tersebar. Ya, karena banyak sekali. Kalau saudara baca kitab Henok kan, dia susun begitu rupa. Saya harus baca karena saya harus juga memberikan pengajaran, jangan supaya hati-hati. Memang Henok itu bagus ya kutip. Henok ini nama ini artinya semua ada. Ya. Sehingga ada ya salah satu kitab itu. Yehuda memang kan Lion of Judah kan. Ketika dia berperang dia berteriak suaranya kayak singa. Loh kok gimana sih? Suaranya kayak singa itu ada di salah satu buku itu. Tuhan punya kuasa, jangan terus menerjemahkan dan menerima. Waktu berperang Yehuda itu berteriak aja kayak suara singa. Terus orang pada lari. Loh memang Tuhannya gak sanggup apa. Tapi itulah yang ada. Jadi saya hanya mengimbau kepada saudara hati-hati. Tuhan sudah mengatakan. Hati-hati dengan ragi. Tapi kan saya hanya bisa mengimbau. Keputusan ada di tangan setiap pribadi kita. Tetapi saya percaya kita mengimani. Ya. Supaya kita benar-benar hidup dan berjalan dalam kebenaran. Hati-hati dengan guru-guru. Orang boleh ngobrol, boleh aja. Boleh. Ya. Karena ada saudara saya, ada termasuk keluarga lah. Dia sebarkan masalah Wahyu pasal 6. Dia bilang ini Yesua. Waduh. Ya memang dia kalau dibilang dia bukan pengikut Yahweh ya. Tapi ya dia mengikuti ajaran pengajaran yang pakai itu lagi yang pakai apa sih namanya? Yang pakai pengajaran seperti pakai Yahweh, tapi dia pakai Yehova, dia pakai Yehova, saksi Yehova, ya. Nah, dia menerjemahkan seperti itu. Buat saya ya udahlah, memang seperti itu. Tapi dia sebarkan ke keluarga-keluarga. Saya hanya tersenyum aja. Kalau ketemu ya kita beritahu. Tetapi kita melihat keluarga kita sendiri pun kadang-kadang acuh tak acuh akan kebenaran. Tapi kalau ada celah seperti yang beberapa kali disebutkan, nyatakan kebenaran. Ya, karena kan seperti yang saya katakan, kalau nanti Tuhan tanya, apa yang sudah kita berbuat? Paling sedikit kita sudah bilang, Tuhan, saya sudah berani memberitakan firman-Mu. Ya. Firman, saya ulangi ya. Firman itu bukan untuk diperdebatkan. Kita beritakan, terima oke. Kalau nggak terima ya sudah. Karena saya punya prinsip, Tuhan aja nggak maksa. Saya tangkap. Tapi kalau selama ada jalan, ya sampaikan. Sampaikan. Nah, saya percaya Tuhan mau kita dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kebenarannya. Haleluya, amin. Mari kita bangkit berdiri.